besertaku, sebab Engkau besertaku. Shalom. Mazmur 23 menyebutkan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia memimpin kita, menjaga, serta melindungi kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun kita tidak takut bahaya karena Tuhan menjaga dan menyertai kita. Dan melalui acara Rabu Blessing ini, kita dapat kembali menikmati segala kebaikan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami sudah siap untuk menikmati acara Rabu Blessing ini. Kiranya Tuhan yang beracara dalam hidup kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya dalam Rabu Blessing ini kami mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menikmati acara ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。
pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 예수 Jésus. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Shalom 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Dadah. Shalom, hari ini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan. Yang pertama, pernahkah ikan berkaki? Ya, pernah. Selain mengubah insang yang menjadi paru-paru, ikan juga mengubah sirip menjadi kaki. Mereka berevolusi menjadi hewan darat. Akanthostega dan Ichthyostega adalah dua hewan darat berkaki empat pertama di dunia, sekitar 370 juta tahun yang lalu. Walaupun mereka senang berada di dalam air, mereka dapat merayap di darat. Akanthostega dan Ichthyostega adalah nenek moyang dari golongan hewan amfibi sekarang. Amfibi adalah hewan yang biasa hidup di darat tetapi bertelur di air. Diplodocus adalah amfibi purba yang berkepala aneh, yaitu berbentuk bumerang.
Dengan bentuk kepala seperti ini, ia lancar menerobos air. Tidaklah mengherankan bila ia lebih gemar berada di dalam air. Yang kedua, kapankah bunga pertama muncul di bumi? Tumbuhan berbunga muncul di daratan sekitar 140 juta tahun yang lalu. Tumbuhan-tumbuhan pertama yang berbunga dan berbuah adalah Magnolia dan Ara. Namun sayangnya hanya keturunan terakhir dari dinosaurus saja yang dapat menikmati keindahan rupa dan harumnya bunga ini. Yang ketiga, siapakah Lucy itu? Mamalia darat baru muncul di bumi sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Dialah manusia purba. Ia menyandang nama ilmiah Australopithecus, yang berarti kera dari selatan. Karena orang sulit mengucapkan Australopithecus, si manusia purba diberi nama panggilan Lucy. Fosil tulang Lucy ditemukan di Afrika pada tahun 1974. Pada waktu itu, seorang ahli purbakala sedang menggali sambil mendengarkan salah satu lagu dari kelompok Beatles di radio yang berjudul Lucy in the Sky with Diamonds. Maka si ahli menamai fosil temuannya Lucy. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekarang waktunya menikmati hidup yang indah, bangun masa depan di tempat yang terbatas. Kini ku lihat warna-warni ceria, menemani jejak dan gerak jarak yang terbatas. Bukalah mata hati dan pikiran, daur indah kekhawatiran, dan buat perubahan. Belajar terbatas di rumah saja, bersahaja, disiplin dan siaga. Sekarang waktunya menikmati hidup yang indah, bangun masa depan di tempat yang terbatas. Kini ku lihat warna-warni ceria, menemani jejak dan gerak jarak yang terbatas. Bukalah mata hati dan pikiran, daur indah kekhawatiran, dan buat perubahan. Belajar terbatas di rumah saja, bersahaja, disiplin dan siaga. Sekarang waktunya menikmati hidup yang indah, bangun masa depan di tempat yang terbatas. Sekarang waktunya menikmati hidup yang indah, bangun masa depan di tempat yang terbatas. Polusi kan berkurang, corona menghilang, sehat segar alam Indonesia. Polusi kan berkurang, corona menghilang, sehat segar alam Indonesia. Berjuanglah anakku, dunia masih luas, hanyalah doaku untukmu sayangku. Ku takkan selalu ada di sisimu sayangku, isilah hidupmu dengan makna dan hati yang tulus. Ku ingin kau tahu apa yang terpenting, yang tak dapat dilihat dan tak dapat disentuh. Hanyalah dengan hati kau bisa merasakan, temukan arti hidup, raihlah
Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada saat ini di acara Rabu Blessing pada saat ini. Dan saya percaya kita semua di dalam keadaan baik. Yang tentu kata baik itu adalah kita sedang berjuang, kita juga sedang bergumul, kita juga sedang berusaha. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka di dalam pergumulan kita pun itu pun tetap menjadi surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan beberapa hal sederhana. Dan Tuhan tolong biar ini boleh menjadi sesuatu yang dapat kami renungkan dan kemudian itu boleh dijewantakan menjadi sebuah kondisi yang dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan, merenungkannya bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di acara Rabu Blessing ini saya tidak menampilkan secara video, tapi saya menampilkan hanya rekaman saja. Mengapa demikian? Karena memang saya sengaja. Artinya ini bisa saja kita lakukan ya, apalagi ketika mungkin dalam satu kondisi tertentu, atau mungkin kita sedang belajar dan beberapa hal lainnya, atau mungkin kondisinya kita susah mengupload dari jarak yang jauh, maka tidak masalah selama kata-katanya masih bisa didengar. Kita bisa menggunakan banyak cara begitu. Tetapi memang kalau bisa memakai video itu memang cukup baik, karena tentu visualisasi itu juga memberikan sebuah pengaruh. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk merenungkan tentang apa yang seringkali menjadi pencapaian hidup manusia, yaitu kebanggaan hidup. Semua orang ingin punya kebanggaan dalam hidup, dan semua orang nyaris mengejar kebanggaan hidup. Nah, kebanggaan hidup itu bisa kita yang mengusahakannya, bisa juga kita menuntut orang lain yang mengusahakannya. Kalau kita yang mengusahakannya, ketika kita mengalami sebuah hambatan, kesulitan, kesukaran, maka barometernya ada pada diri kita gitu ya. Apakah kita sanggup meneruskannya atau tidak, barometernya ada dalam diri kita. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah ketika kebanggaan hidup itu kita titik beratkan kepada orang lain. Contoh, kita titik beratkan kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, ataupun kepada organisasi atau siapapun yang di luar diri kita. Maka sensor untuk mengetahui apakah kebanggaan hidup yang dituju itu sanggup dikerjakan atau tidak, itu akan menjadi sulit untuk kita rasakan, karena itu di luar diri kita. Ya, tetapi dalam segala keadaan dari apa yang saya katakan tadi, yang saya ingin katakan adalah bahwa ayo kita belajar dalam hidup ini, belajar menghidupi sesuatu yang realita. Tapi realita yang kita hadapi itu tentu bersama-sama dengan Tuhan, karena seringkali ketika kita belajar hidup apa adanya dengan realita kehidupan kita, justru itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita menyangkali realita hidup kita dan kemudian kita ingin melangkah hanya memikirkan fokus pada kebanggaan hidup, justru membuat itu bahkan terlihat kita menjadi cetek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada nenek yang merayakan ulang tahunnya. Perayaan ulang tahunnya itu ya sekitar hampir 100 tahun. Bahkan Alkitab juga menuliskan bahwa rata-rata usia manusia itu kan 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau bisa sampai hampir 100, wah itu dirayakan dengan sangat luar biasa gitu ya. Ada seorang founding father dari gereja Bethel Tabernacle merayakan ulang tahun ke-100. Wah, semua warnanya warna merah begitu ya, karena memang seperti itu dan luar biasa. Nah, kita melihat bahwa Alkitab berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10a, masa hidup kami itu 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi kalau ada orang bisa merayakan sampai 90, 100 tahun, itu sudah luar biasa. Nah, singkat cerita, ada cucu yang menanyakan kepada nenek yang merayakan ulang tahun ini, yang merayakan ulang tahun hampir ke 100 ini. Lalu dia bertanya, "Nenek,
setelah melewati kehidupan berapa puluh tahun sampai hampir 100 tahun ini, menurut nenek yang panjang banget hidupnya ini, apa sih arti hidup itu? Lalu beberapa lama nenek ini diam. Rupanya nenek ini belum pikun juga sih, walaupun dia sudah hampir 100 tahun gitu ya. Dan saya pernah melihat orang yang lebih dari 100 tahun belum pikun gitu, dan itu juga anugerah Tuhan ya. Lalu nenek ini diam dan nenek ini menjawab begini, hidup itu susah. Hidup itu susah ya. Nah, apakah nenek ini bukan orang beragama? Apakah nenek ini orang yang pesimis? Oh bukan. Nenek ini adalah orang yang percaya, dia rajin, dia sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia juga rajin beribadah, dia juga pendoa syafaat, bahkan dalam usianya yang sudah tua sekalipun karena dia masih bisa kuat berjalan, dia pergi ke gereja. Dan dia percaya Tuhan sampai pada saat dia ditanya sama cucunya, dia adalah orang yang percaya Tuhan. Lalu dia menjawab, hidup ini susah. Hidup ini susah. Nah, mungkin ketika orang Kristen, apalagi orang-orang seperti saya yang berprofesi seperti saya, pendeta ini, kalau ada orang jawab hidup ini susah, kita seringkali menganggap orang itu nggak rohani gitu ya. Kita sering menganggap orang itu, waduh, orang putus asa, seperti itu. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan semua teman-teman. Ya, apakah jawaban hidup itu susah tidak rohani? Ya, apakah memang seperti itu? Tapi kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, sebenarnya jawaban itu sudah tepat gitu ya. Jawaban itu tidak salah dan jawaban itu sebenarnya sangat rohani juga. Karena Alkitab juga menuliskan dalam Mazmur 90 ayat 10 secara lengkap dikatakan begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, kalau 70 dan 80 tahun, kebanggaannya ya, yang menghiasi hidupnya adalah kesukaran. Apa sih nama lain dari kesukaran? Kesukaran kan adalah kesusahan ya, dan penderitaan. Saya mau tanya, penderitaan itu susah apa senang? Penderitaan itu kan kesusahan. Lalu firman Tuhan berkata, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi ketika nenek itu menjawab hidup itu susah, cocok kan jawabannya dengan Alkitab, bahwa memang orang itu hidupnya kalau bisa 70-80 tahun udah hebat, tapi lebih daripada itu ya, secara garis besar ya, maka yang akan dialami rata-rata orang adalah apa? Kesusahan, kesukaran, penderitaan. Walaupun ada juga orang sampai 80 ya itu masih eksis gitu ya. Artinya ingatannya masih bagus ya, tidak pikun, masih eksis dan lain sebagainya. Ya, jadi jawaban itu juga sebenarnya jawaban yang rohani. Ya mungkin karena kita lupa aja kata firman Tuhan, atau mungkin bahkan walaupun kita baca, kita nggak percaya kata firman Tuhan bahwa memang semakin umur itu semakin susah, begitu ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini bukan cuma masalah singkat ya, atau juga panjang. Tapi memang ini suatu kenyataan bahwa hidup ya yang singkat ini ya, atau hidup yang panjang ini, kita akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan, dan bahasa yang paling gampang, bahasa gaul adalah susah, begitu. Maka ini yang perlu kita mengerti selama kita hidup atau kita mau hidup ya, apalagi Anda yang selalu berdoa, Bapak Ibu, oma opa yang selalu berdoa minta panjang umur, dengerin ini baik-baik ya, dengarkan ini baik-baik, yang doanya pengen panjang umur, dengarkan ini ya. Jangan pernah sekalipun walaupun Anda orang Kristen, Anda pendeta, Anda majelis, apapun, jangan pernah menolak kesukaran dan penderitaan, begitu ya. Tapi justru sebaliknya, harusnya oma, opa, nenek, kakek bangga bisa melewati kesukaran, bisa melewati penderitaan hingga garis akhir kehidupan. Bukan mengeluhkan penderitaan, bukan mengeluhkan kesusahan, tapi justru bisa melewati itu dengan rasa syukur. Kenapa? Karena memang konsekuensi. Kalau sudah 70, 80, 90, 100, secara general, secara umum, orang pasti akan menderita. Jangankan tua, Pak,
bapak ibu oma opa saya aja masih umur sekian ya, hanya karena kena corona, saya mulai mengalami penderitaan yang berbeda dengan sebelum saya kena corona. Saya nafas saya kadang tersengal-sengal, saya tidak bisa sekuat seperti dulu, masih dalam tahap pemulihan ya, dan banyak hal yang membuat kehidupan ini jadi sulit begitu ya. Banyak kesukaran yang saya alami, itu belum sampai 70-80 ya. Apalagi bapak ibu yang hari ini sudah diizinkan 70-80, ya sudah, memang pasti menderita begitu. Anda bermandikan uang pun Anda akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Tahu dari mana Ibu Efra? Tahu dari Alkitab. Ya, tetapi yang firman Tuhan ingatkan, kalau kamu bapak ibu, oma opa, kakek nenek begitu ya, mengalami kesukaran dan penderitaan karena usia yang panjang, dan usia itu kan juga bapak ibu yang minta sama Tuhan, doakan begitu supaya panjang umur, atau mungkin yang anak cucumu doakan supaya opa oma semua panjang umur, jangan meninggal. Anda juga harus siap menerima kebenaran ini, bahwa mereka orang tua kita, oma opa itu akan mengalami penderitaan begitu ya. Tapi yang firman Tuhan ajarkan, ayo ya, kita melewati ya, bagi bapak ibu yang sudah sampai di umur 70, 80 begitu, bahkan kita semua ya, bahkan kita semua yang masih produktif sekalipun, kalau kita melewati kesukaran dan penderitaan ya, ayo kita tetap belajar untuk bersyukur. Bahkan oma opa harusnya bangga dengan kesukaran dan penderitaan itu, bukan mengeluh sampai di garis akhir ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya dengan berbagai macam filosofi hidup begitu ya, berbagai macam pandangan-pandangan, bahkan termasuk pengajaran yang justru meninabobokan umat Allah di akhir zaman ini ya, dengan ada banyak janji-janji bahwa ikut Tuhan jaminannya pasti sukses, bersama Tuhan Anda tidak akan sakit, dengan Tuhan saudara akan mengalami semuanya jadi lancar, di samping Tuhan semuanya mulus terus ya, bersama Tuhan gak ada pencobaan, di dalam Tuhan tidak ada masalah, dan berbagai macam janji surgawi. Saya beberapa waktu yang lalu di beberapa hari yang lalu ngobrol dengan seseorang yang baru ingin kembali kenal Tuhan, kembali lagi kepada Yesus setelah belasan tahun meninggalkan. Dan saya bilang, apakah Anda tahu bahwa ketika Anda ingin kembali kepada Tuhan, maka pada saat kita ngobrol ini, iblis sudah mulai akan menggoncang Anda. Iblis akan mencoba menggoncang Anda supaya Anda berpikir bahwa kembali kepada Yesus itu hal yang tersulit, hal yang tidak menyenangkan, hal yang menderita, hal yang menyiksa. Lalu dia berkata, iya saya tahu. Kalau tahu, ayo tetap fokus, karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan walaupun kita mengalami kesukaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang namanya nyaman itu semu ya, semu. Kita itu tidak dibangun di atas dasar kebenaran yang kokoh dan sejati ya. Persis sekali ketika kita melihat suatu hari Yesus bercerita bahwa dia mengalami penderitaan hidup. Yesus pun bercerita bahwa dia akan mengalami penderitaan hidup yang hebat. Tapi Petrus tidak suka. Petrus pikir Tuhan, guru gak boleh mengalami itu semua ya. Sama dengan kita pikir karena kita rohani, kita pelayan Tuhan, kita gak boleh mengalami penderitaan. Kita pikir bahwa orang tua kita gak bisa mengalami penderitaan, kita akan jaga, kita akan support supaya setua-tuanya mereka tidak akan mengalami penderitaan. Tapi saya ingin mengatakan itu adalah asumsi yang salah, karena bukan itu yang diajarkan firman Tuhan. Nah, satu kali bahkan Yesus berkata, saya akan mengalami penderitaan yang hebat. Padahal dia masih baru umur 33 tahun. Dan ketika Petrus menyangkali itu, Petrus berkata, sekali-sekali jangan. Tapi apa yang Yesus katakan dengan pernyataan Petrus yang menginginkan agar Yesus tidak mengalami penderitaan? Apa jawaban Yesus? Nah, ini bagi saudara-saudara yang tidak mau menderita, tidak berani menderita, ya, menyangkali keberadaan kemanusiaan kita yang fana ini, atau Anda berharap orang tua kita sama sekali tidak menderita karena Anda punya uang, Anda punya obat, Anda punya apa saja yang Anda bisa berikan. Anda dengarkan ini. Ketika Petrus berkata, jangan, kamu tidak akan mengalami penderitaan. Yesus berkata begini dalam Matius 16 ayat 22b, ya.
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ketika Petrus berkata begitu, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senang? Oh enggak. Perkataan Petrus yang berkata engkau sekali-kali tidak akan mengalami itu, bukan perkataan yang menghiburkan Yesus, bukan perkataan sorgawi, tapi perkataan yang dilontarkan oleh Petrus itu justru mendapatkan tanggapan dengan nada yang ngegas dari Yesus. Dan Yesus berkata begini dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita seringkali tidak memikirkan apa yang firman Tuhan sudah beritahu. Kita seringkali tidak memikirkan apa yang Alkitab katakan. Kita lebih memikirkan sesuatu yang ada dalam pandangan kita gitu ya. Dan pandangan kita itu seringkali dipengaruhi oleh tadi itu, kebanggaan kita gitu ya, kebanggaan kita, atau mungkin kita menuntut kebanggaan yang kita titik beratkan kepada orang lain, sehingga kita sendiri pada akhirnya kita nggak bisa punya sensor gitu, kita sanggup atau enggak. Padahal sensor itu justru adalah tuntunan Roh Kudus untuk memberitahu kita keadaan manusia yang fana, tapi kefanaan ini kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Kita syukuri termasuk penderitaan yang kita alami. Kalau kita mengalami penderitaan ya, bahkan ketika usia kita sudah 70, 80, 90, kalau ini didengar oleh opa oma yang sampai sekian umurnya, saya ingin mengatakan, saya, Efrat Clara Luna Sambira, ingin mengatakan Anda tidak akan semakin bugar, Anda akan semakin merosot ya. Anda akan semakin merosot, mengalami semua itu, kesulitan dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya ingin ingatkan, firman Tuhan berkata kalau oma, opa menghadapi itu semua, bersukacitalah dan bersyukurlah, jangan berkecil hati ya, tetaplah bangga ya. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa mengalami umur 70, 80, 90 walaupun penuh dengan penderitaan seperti itu. Dan kita yang muda-muda jangan menuntut dan mendoakan mereka panjang umur, tetapi ya tidak bisa memahami apa yang akan mereka alami begitu. Karena kalau kita hanya menuntut seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mempunyai sensor, yang hanya menuntut sebuah kebanggaan dan ambisi dan kemauan pribadi, tapi mengabaikan perkataan Roh Kudus yang diingatkan lewat sensor dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan orang yang menjalani hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Petrus berkata, oh enggak, sekali-sekali enggak akan ya. Kami akan jaga Tuhan, kami akan prepare Tuhan, kami akan support Tuhan sehingga kamu tidak akan menderita. Petrus pikir itu adalah angin surgawi, Petrus pikir itu surga. Ternyata Petrus enggak tahu itu neraka yang sedang dia katakan. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika anak-anak kita harus mengalami tantangan, mereka harus berjuang ya. Ayo kita harus belajar katakan bahwa kamu harus berjuang. Kamu gak bisa tidak berjuang. Sekalipun mungkin kita orang tua punya uang, punya semuanya, punya kasih sayang, Anda harus tetap berani berkata jujur. Sensor itu harus tetap kita buka dengan sangat jelas. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kita kepada orang tua kita, kepada nenek kakek kita harus berani berkata, ya memang oma opa bapak ibu akan mengalami kesukaran, tapi kita akan melewati bersama ya. Saya akan menjaga, saya akan merawat ya. Tapi kita juga tidak akan bisa berkata bahwa opa oma akan baik-baik saja. Oh jangan khawatir, kami akan membelikan obat, kami akan menolong, kami akan mendampingi. Karena pada saat kita mengatakan seperti itu, kita tidak sedang mengatakannya dengan sensor yang ada sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini kelihatannya waduh ini membangkitkan adrenalin ini ya. Tapi sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu dan semua teman-teman ya dimanapun Anda berada, karena beberapa waktu yang lalu saya juga berjumpa dengan seorang yang sudah tua ya, dan dia ingin kembali lagi kepada Tuhan. Dan yang hal pertama yang saya katakan bahwa opa sudah tua gitu ya.
Belum kembali kepada Yesus aja sudah banyak kesulitan. Apalagi akan kembali kepada Yesus, pasti lebih banyak kesulitan. Kenapa? Karena iblis akan menggoncang kehidupan, ya. Tapi percayalah, penderitaan dan apapun, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menahan itu semua, untuk melewati itu semua dengan rasa bersyukur. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan semua teman-teman dimanapun kita berada, Anda suku apa saja dan agama apa saja, sejatinya kita harus bisa membedakan, ya, mana hal-hal yang membangun, mana pandangan-pandangan yang menyandung, begitu, ya. Kita jangan sampai salah kaprah, ya. Nah, sekarang kita ini pengikut Kristus tipe yang mana? Yang tersandung, ya, yang tersandung oleh pengajaran yang membangun, atau Bapak Ibu adalah orang yang terbangun dengan pengajaran atau kebenaran yang menyandung. Nah, kebanyakan orang suka tersandung dengan kebenaran yang membangun, gak terima. Tetapi ayo belajar pilih, seperti saya belajar memilih untuk dibangun, ya, dengan satu kebenaran yang mungkin menyandung saya, yang menggerus hati saya, yang menyilet hati saya, tapi ternyata itu membangun hidup saya, membangun satu realita, membangun satu kebenaran, ya, tentang kebenaran hidup kita ini. Nah, jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini buat kita bersama-sama di usia apapun juga, ya. Jadi apa sih kebanggaan hidupmu sebagai seorang Kristen, gitu ya? Apa kebanggaan hidup Bapak Ibu sebagai seorang Kristen? Apakah kebanggaan hidup Bapak Ibu sudah cocok seperti yang diajarkan Yesus? Ya, Yesus berkata begini dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi, bagaimana? Apakah kebanggaan Bapak Ibu sudah cocok dengan yang Yesus katakan? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mau mengikut Yesus, bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan Bapak Ibu mengalami kesukaran dan penderitaan, karena itu semua, maka itu sudah cocok dengan ajaran dan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Saya berharap dimanapun kita berada hari ini, bahkan Anda suku apa saja, bahkan Anda beragama apa saja, secara khusus buat teman-teman saya, mulai dari yang usia emas, lanjut usia, bahkan Anda yang baru lagi bergabung dengan kehidupan Yesus dalam usia paruh baya, ataupun Anda yang masih muda, ingat bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah sebuah perjuangan untuk menghidupi kehidupan Yesus. Mengapa saya katakan perjuangan? Karena tadi 3 kalimat itu, mau ikut Yesus, harus nyangkal diri, ya, harus pikul salib. Itu perjuangan itu. Itu bukan anteng-antengan, bukan enak-enakan, bukan happy-happyan. Jadi, setiap kali saya dan saudara meniupkan lilin ulang tahun, ingat, Anda akan semakin menderita. Anda semakin bertambah usia, umur Anda, jatah Anda akan semakin berkurang. Dan setiap kali kita meniupkan lilin, kita bukan meniupkan lilin kita semakin senang, lilin kita semakin oke, tapi justru lilin yang kita tiupkan adalah lilin bahwa kita akan semakin menderita. Nah, di mana penyangkalan dirinya? Di mana pengikut Yesus? Di mana kita mendapati bahwa kita adalah pengikut Yesus? Ini yang kita dapati. Pada waktu kita semakin mengalami penderitaan, kita justru mengalami kebanggaan di sana. Kita justru mengalami kesenangan di sana. Kenapa? Karena kita bisa menghidupi dan mengalami apa yang Yesus katakan di dalam kehidupan ini. Ya, saudaraku, hidup kita semakin cocok dengan yang dikatakan Yesus. Saya berharap teman-teman semua, bahkan jemaat gereja Bethel Tabernakel, Anda jangan semakin cocok dengan omongan orang. Anda jangan semakin cocok, semakin umur semakin cocok dengan pandangan orang. Anda jangan semakin cocok dengan pandangan suku Anda, adat Anda, tapi semakin cocoklah dengan apa yang Yesus ajarkan. Semakin cocoklah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, disitulah letak kebanggaannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pergumulan
untuk mempunyai kebanggaan karena semakin cocok dengan yang dikatakan firman Tuhan, dengan yang diajarkan Yesus. Disinilah seringkali saya meneteskan air mata, seringkali disinilah hati saya hancur, seringkali disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan pergumulan yang begitu sulit ya saudaraku, yang gak bisa diganti dengan apapun juga yang kita miliki. Tetapi saat kita bisa melewati itu semua, maka yang hadir adalah apa? Adalah sukacita, adalah kesenangan, adalah glory to God. Kenapa? Karena kita dibawa Tuhan semakin serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, baik Anda yang muda maupun Anda yang sudah lanjut usia emas ya. Selamat menikmati penderitaan, selamat menikmati kesukaran, karena itu adalah kebanggaan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Rabu Blessing mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan menambahkan usia kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami hidup di dunia, kami bersyukur. Dan kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa semakin hari, semakin bertambahnya usia kami akan semakin mengalami dan menikmati dan melihat lebih banyak penderitaan, kami juga bersyukur. Karena apa Tuhan? Karena kami tahu kami melewati semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang membuat kami injak bumi, tapi mengalami sorga di bumi ini. Dan Tuhan tolong kami semua, buat teman-teman, Bapak, Ibu semua yang ada dimanapun lewat daring, onsite ataupun online, dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai Rabu Blessing di Rabu depan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya
sudah kita saksikan bersama kan acara Rabu Blessing pada hari ini. Kita pasti semua merasa diberkati kan? Pastinya. Oleh sebab itu, jangan lupa saksikan kembali acara Rabu Blessing di hari Rabu mendatang dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.